Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi versi video audio mulai hari ini bersama saya, Romo Agus CSSR. Setelah 7 tahun Renungan Mutiara Pagi dalam bentuk audio, dimulai hari ini, saya akan berusaha untuk membuat Renungan Mutiara Pagi dalam bentuk video dan audio. Selamat mengawali pekan pada hari Senin, tanggal 8 Februari tahun 2021. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Ketika Allah menciptakan dunia dan seisinya, Allah menilai segala yang diciptakannya itu baik adanya. Itu dalam bacaan pertama hari ini. Namun ada yang istimewa, saudari-saudara, sehubungan dengan penciptaan manusia. Ketika manusia sudah selesai diciptakan, Tuhan tidak hanya melihat bahwa baik adanya, tetapi sungguh amat baik. Kalau ciptaan yang lain baik adanya, tetapi ketika menciptakan manusia, Tuhan mengatakan bahwa sungguh amat baik. Itu berarti apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Rasa saya, itu hanya mungkin berarti bahwa harkat dan martabat manusia, kita-kita ini, memang berada pada level teratas, di atas semua makhluk yang lain. Martabat manusia paling atas. Karena itulah memang manusia secitra dengan Allah, segambar dengan Allah. Manusia adalah ciptaan istimewa di hadapan Allah, ciptaan istimewa di mata Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengistimewaan keberadaan manusia itu nampak nyata dalam diri Yesus Kristus, dalam hidupnya, dalam karya-karyanya, dalam pelayanan-pelayanannya, sebagaimana juga kita dengarkan hari ini dalam Injil Markus yang kita baca dan dengarkan tadi. Itu menampilkan bagaimana Yesus itu sangat memperhatikan situasi, kondisi manusia, memperhatikan nasib manusia. Keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan yang istimewa sungguh diperhatikan, terutama soal kesehatannya.
Yesus menginginkan agar kita manusia selalu berada dalam kondisi yang sehat. Kalau kita sakit, kita mau segera sehat. Kalau kita sehat, kita tidak ingin sakit. Demikian juga saat ini saudara-saudari, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudari kita yang terpapar corona. Banyak yang meninggal, banyak yang kehilangan orang-orang terkasih dalam hidupnya, keluarga, pasangan hidup, sahabat, orang tua atau anak dan sebagainya. Itu situasi yang tidak mudah. Dalam situasi-situasi itu kita berharap supaya kita yang belum terpapar terhindarkan. Tuhan lindungi kita. Itu harapan yang tentu saja wajar, dan kepada Tuhan Yesus kita ingin pasrahkan situasi-situasi ini. Tuhan Yesus yang sungguh peduli, Tuhan Yesus yang menghadirkan Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli. Hari ini kita dengar berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung untuk mewartakan kabar baik. Salah satu elemen penting dari pewartaan kabar baik oleh Yesus, saudara-saudari, itu adalah bahwa Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Istimewa dalam Injil hari ini bahwa bahkan orang hanya ingin menjamah jubah-jubahnya, mereka menjadi sehat, mereka menjadi sembuh, mereka menjadi pulih. Ketika mereka menjamah jubah-jubahnya dengan penuh iman, mereka mendapatkan anugerah kesembuhan, anugerah kesehatan. Saudara-saudara, sehat itu berkat. Sehat itu anugerah. Tidak ada orang mau sakit terus-menerus. Tidak ada orang yang mau menderita terus-menerus. Maka ketika kita dalam situasi sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita sedang sakit, mohonlah berkat Tuhan. Supaya Tuhan menjamah, supaya Tuhan menyentuh, memberkati usaha-usaha pengobatan yang kita lakukan. Biarlah hal-hal itu menjadi cara, menjadi sarana bagi Tuhan untuk menganugerahkan karunia kesembuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus yang begitu peduli akan harkat dan martabat manusia, yang begitu peduli dengan nasib kita, pasti tidak akan mengecewakan kita, karena Dia selalu tergerak hatinya untuk berbelas kasih, untuk meneguhkan kita dalam suka duka, dalam segala perjuangan hidup kita. Saudari-saudaraku, Yesus tidak mengecualikan dan mengecewakan siapapun, termasuk Anda dan saya. Dia menyembuhkan mereka yang berlari, yang mencari-cari Dia, mereka yang diusung, yang dibawa kepadanya, bahkan mereka yang hanya menjamah jubah-jubahnya. Mari kita bersyukur saudara-saudari, karena kita menjadi pribadi istimewa, ciptaan istimewa di mata Tuhan. Mari kita menjaga martabat kemanusiaan kita. Apapun kondisi hidup kita, semoga kita senantiasa ingin terus-menerus datang, berlari, dan dekat pada Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, yang penuh kerahiman. Saudari-saudara, salam sehat, bebas corona. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penuh kasih, Engkau peduli, Engkau sungguh senantiasa menginginkan yang terbaik untuk kami. Berkatilah kami, teristimewa orang-orang, saudari-saudara, keluarga, sahabat, kenalan kami yang saat ini sedang sakit. Teristimewa pula mereka yang terpapar corona. Berkatilah seluruh proses pemulihan.
Berkatilah seluruh intervensi medis yang dilaksanakan. Dan hindarkanlah kami semua dari kemungkinan untuk terpapar virus corona. Tuhan, berkatilah segala usaha pemerintah. Teristimewa pada saat ini ketika pemerintah sedang berusaha menggalakkan program vaksinasi di negara kami ini. Semoga seluruh masyarakat dengan penuh tanggung jawab ambil bagian untuk mensukseskan program vaksinasi sehingga kami semua boleh terbebas dari wabah ini. Biarlah melalui karya-karya, melalui hasil-hasil intelektualitas manusia, penemuan vaksin menjadi cara Engkau menyembuhkan kami. Kami serahkan semuanya ini kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang penuh kasih sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita dan seluruh aktivitas pelayanan kita sepanjang hari ini. Tuhan sertamu. Saudari-saudara sekalian, semoga berkat Allah senantiasa turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, aktivitas, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.